Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Bilda Putri Pramono dari kelas PL3A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas pertemuan kelima, yang dimana tugasnya ini membuat tampilan dengan memanfaatkan activity intent. Baik, mungkin langsung saja saya akan eh, menampilkan hasil layout main yang dimana layout ini nanti akan menampilkan register yang di dalamnya terdapat text input layout dan juga text input edit berupa username, email, phone, dan juga password. Yang dimana bagian passwordnya ini saya menggunakan password toggle enable yang dimana eh, icon mata ini bisa dimanfaatkan untuk menyembunyikan atau menampilkan password. Kemudian bagian register sudah saya atur juga pada bagian main activity yang dimana ketika di on click maka ia akan mengirim data ke second activity yaitu data dari username, email, dan juga phone. Tampilan selanjutnya yaitu activity second berupa seperti ini tampilan login yang di dalamnya terdapat layout email dan juga password. Bagian tombol login ini sudah saya set juga pada second activity.kotlin yang dimana pada saat di on click maka ia akan mengirim data ke layout 3, tetapi eh, saat mengirim email dan juga password yang benar maka layout ini akan mengarahkan ke third activity yaitu seperti berikut, seperti ini yang dimana pada layout 3 ini akan menampilkan username, email, dan juga phone yang sebelumnya diinput pada first activity. Kemudian setiap activity.kotlin ini menggunakan activity lifecycle yang dimana activity lifecycle ini merupakan siklus sebuah activity yang menentukan bagaimana ia akan bereaksi terhadap kondisi tertentu. Misalkan pada bagian main activity terdapat on create, on start, on resume, dan juga on pause, on stop, dan on destroy. Nah, metode-metode ini digunakan untuk menentukan bagaimana setiap activity akan bereaksi terhadap perubahan kondisi. Misalkan pada saat on create, ia akan dipanggil apabila main activity ini di run. Kemudian pengaturan layout dan juga event listener juga sudah saya set di sini pada bagian tombol register. Selanjutnya pada bagian on start akan dipanggil ketika tampilan activity mulai terlihat. Selanjutnya akan diikuti oleh on resume saat aplikasi mulai aktif dan mulai ada interaksi dengan pengguna. Kemudian pada saat aplikasi eh, keluar atau kembali ke home, maka activity on stop akan dipanggil. Dan pada saat tampilan atau aplikasi sudah tidak terlihat, maka on destroy telah dipanggil. Selanjutnya pada second activity
life cycle dimulai seperti pada activity lainnya, yaitu metode onCreate dipanggil untuk mengatur tampilan dengan menggunakan view binding. Kemudian activity ini juga menerima data dari main activity berupa username, email, dan phone yang kemudian akan digunakan untuk login. Nah, pada bagian login, ketika tombol login ditekan, input email dan password dibandingkan dengan data yang telah diinputkan sebelumnya pada main activity. Jika email dan password cocok, maka data tersebut akan dikirimkan ke third activity melalui intent. Jika tidak, maka pesan kesalahan akan tercatat di logcat. Misalkan di sini saya menggunakan pesan kesalahan login gagal, email atau password salah. Kemudian metode-metode life cycle lainnya seperti on start, on resume, on pause, on stop, dan on destroy akan dipanggil sesuai dengan perubahan status activity. Dengan setiap perubahan tersebut akan tercatat di logcat. Selanjutnya, pada third activity, gunakan untuk menampilkan data yang telah diambil dari second activity, di mana dari second activity tadi mengambil datanya dari main activity, yaitu data berupa username, email, dan juga phone. Dan juga terdapat metode-metode life cycle seperti activity sebelumnya, yang di mana akan terpanggil sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Mungkin saya akan langsung mencoba menjalankan aplikasinya. Baik, mungkin untuk presentasi tugas kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.